Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sabtu setelah Jumat Agung merupakan saat yang suram menurut tahun liturgi. Betapa tidak. Pada Jumat Agung kita memperingati kematian Kristus Yesus, Sang Mesias. Para murid Yesus merasakan kehampaan karena Sang Mesias yang diharapkan dapat menyelamatkan mereka telah wafat. Dalam pengakuan iman rasuli, kematian Yesus digambarkan dengan frasa turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut berarti ia tidak lagi bersama dengan orang yang hidup. Turun ke dalam kerajaan maut berarti maut telah menang karena sang maut berhasil menarik Yesus memasuki wilayah kerajaannya. Sang maut berhasil mengalahkan Sang Mesias yang sebelumnya mampu mengalahkannya dengan membangkitkan orang mati. Akankah Sang Mesias tetap berada dalam kerajaan maut? Dalam penderitaannya, Ayub pun bertanya, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Para murid Yesus pada Sabtu setelah Jumat Yesus wafat sangat sedih. Karena yang pasti jawaban dari pertanyaan itu adalah ya. Sang guru akan tetap berada dalam kerajaan maut. Karena Yesus adalah manusia, jawaban dari pertanyaan Ayub adalah ya. Ia tidak akan hidup lagi. Saudara-saudari, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Para murid Yesus pada hari Sabtu setelah ia wafat mengalami pula kematian. Bukan kematian secara fisik atau rohani, tetapi kematian harapan. Kematian masa depan. Banyak yang mereka inginkan dapat terjadi dalam kehidupan mereka ketika Sang Mesias itu tetap hidup. Namun keinginan dan impian mereka lenyap seiring dengan kematian guru mereka. Setelah peristiwa mengenaskan di hari Jumat, para murid kembali ke rumah mereka. Mereka kembali dalam kesedihan dan kesunyian. Saya membayangkan mereka tidak dapat banyak bicara. Seperti orang-orang yang mengalami syok berat, para murid hanya terdiam atau menangis pilu. Tak ada yang dapat mereka lakukan. Maria Magdalena dan para murid perempuan pun hanya dapat duduk diam di depan kubur Yesus. Mereka ingin tetap berada di dekat guru yang sangat mereka sayangi. Dan dengan diam di depan kubur Yesus, Maria dan para murid perempuan lainnya juga menunjukkan resistensi atas pemerintahan yang menghukum orang yang tak bersalah. Apakah para perempuan itu mengingat perkataan Yesus yang menyebutkan bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga? Mungkin saja ya. Mereka duduk di depan kubur dalam kesunyian sambil menantikan perkataan Sang Mesias itu terwujud. Yaitu ia akan bangkit kembali, ia akan hidup kembali pada pada hari yang ketiga.
Namun kali itu, pada hari Sabtu itu, hanya duduk diam, berjaga dalam kesunyian dan menanti dalam pengharapan yang dapat mereka lakukan di tengah-tengah suasana pedih, sedih, penuh kekhawatiran yang mencekam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sabtu sunyi kali ini terasa lebih sunyi karena kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kita harus tinggal di rumah saja. Ke gereja pun kita tidak bisa. Bertemu dengan teman-teman pun kita tidak bisa. Kita tinggal di rumah saja dengan penuh kekhawatiran dan ketakutan karena virus COVID-19 sepertinya merajalela di banyak negara dan menyebabkan banyak sekali orang yang meninggal. Kita termangu. Kita tidak pernah membayangkan akan menghadapi suasana seperti ini. Seperti di film-film saja sepertinya. Mungkin kita sudah banyak rencana dan sudah mempunyai banyak impian yang ingin kita lakukan dan capai pada minggu-minggu ini. Mungkin kita sudah merencanakan mudik dalam rangka libur Lebaran. Semua rencana dan impian itu tidak akan bisa terwujud. Kita harus tinggal di rumah saja. Kita berjaga-jaga, jangan sampai kena virus itu. Kita menantikan dengan penuh harap berlalunya masa sulit ini dan saat dunia pulih kembali. Hari ini, pada Sabtu ini, kita diajak untuk duduk bersama dengan para murid Yesus yang berduka karena kematian guru mereka. Kita juga diajak untuk duduk dalam keheningan, bersolidaritas dan berdoa bersama dengan orang-orang yang terkena virus COVID-19 dan bersama dengan keluarga yang berduka karena kematian orang-orang yang mereka cintai tanpa mereka bisa memeluk jasad ya orang-orang yang mereka cintai itu untuk terakhir kalinya. Namun marilah kita juga duduk dengan mengantisipasi, dengan mengharapkan karya penyelamatan Allah. Kita menanti dengan penuh pengharapan akan kebangkitan Kristus esok hari. Kita duduk diam dalam iman bahwa masa ini pun akan berlalu. Karena di dalam lembah kekelaman Allah tetap bersama kita. Allah selalu berkarya untuk mendatangkan keselamatan dan pemulihan bagi kita, bagi bumi ini dan segala isinya. Oleh karena itu, bersama dengan pemazmur, marilah kita berdoa. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Kepadamu aku percaya ya Tuhan.
aku berkata, Engkau Allahku. Amin.